Halo semuanya, aku Elizabeth Gabriel, ras 11H, absen 9. Saat ini, aku lagi ada di salah satu situs bersejarah di Semarang yang terkenal, yaitu Sampokong. Sampokong ini gak hanya terkenal karena arsitekturnya yang unik, tapi juga karena Sampokong memiliki sejarah yang panjang tentang akulturasi budaya yang terjadi di Semarang, antara budaya China dan agama Islam. Kelenteng Sampokong yang juga dikenal sebagai Gedung Batu, dibangun pada tahun 1724 dan terletak di Jalan Simongan Raya, Semarang. Awalnya, kawasan Sampokong hanyalah sebuah gua alami yang terletak di tepi pantai. Tapi, gua ini tuh menjadi bersejarah setelah Wang Jinghu, jurumudi dari Laksamana Chenghu, mendirikan sebuah kelenteng dan ada sebuah patung Sampo Taicien atau Chenghu di gua tersebut. Pada tahun 1704, gua ini runtuh, dan untuk menjaga jejak sejarah Chenghu, gua ini kemudian dibangun ulang bersama dengan kelenteng yang diberi nama Sampokong. Nama ini sendiri berasal dari dialog Hokkien yang berasal dari kata Hua Sanpao, mengacu pada Chenghu yang juga dikenal dengan nama Ma Sanpao. Pendirian kelenteng ini tuh gak hanya bertujuan untuk peribadatan semata, tapi juga bentuk penghormatan dan jejak ekspedisi Laksamana Chenghu, seorang laksamana terkenal di Tiongkok bersuku Hui, suku bangsa yang secara mirip dengan suku Han dan memeluk agama Islam. Pada abad ke-15, Chenghu diutus oleh Kaisar Yongle untuk memimpin armada besar dalam misi perdamaian dan perdagangan untuk menjangkau banyak negara. Dalam ekspedisi inilah dia melakukan tugas suci untuk menyebarkan agama Islam. Dalam ekspedisi ini, salah satu titik penting dalam perjalanan Chenghu adalah saat dia singgah di pantai Simongan untuk merawat jurumudinya yang bernama Wang Jinghu, yang pada saat itu sedang sakit keras. Dia dirawat di sebuah gua, dan gua inilah yang menjadi titik awal keberadaan Sampokong di Semarang. Awalnya, kelenteng ini hanya berupa bangunan sederhana di lahan yang terbatas dan sering menghadapi masalah dengan para tuan tanah di sekitar wilayah tersebut. Masalah kepemilikan lahan di Sampokong menarik perhatian konglomerat terkemuka seperti Ui Bisian, salah satu orang terkaya di Asia Tenggara pada abad ke-19 dan ayah dari Ui Tiongkok, Raja Gula Hindia Belanda. Karena adanya kesamaan asal-usul etnis dan kepedulian pada warisan budaya Tionghoa, Ui Bisian terlibat dalam upaya pembebasan lahan di kawasan Simongan untuk pengembangan Sampokong. Berkat bantuan para konglomerat dan dukungan masyarakat Tionghoa, jadilah Sampokong yang saat ini. Kelenteng Sampokong berarsitektur Tionghoa dengan aksen Islam. Hal ini dibuktikan lewat keberadaan masjid dan beduk sebagai simbol akulturasi antara budaya Tionghoa dan agama Islam yang dibawa oleh Chenghu. Kelenteng menjadi tempat ibadah bagi umat Tridharma yang mencakup Konghucu, Buddhisme, dan Taoisme. Dan akulturasi antara budaya Tionghoa dan Islam sangat terasa di sini. Di dalam kelenteng Sampokong, ada berbagai bangunan sejarah yang terbuka untuk umum, tetapi tidak sedikit juga area yang ditutup untuk kepentingan beribadah. Dari beberapa bangunan itu, saya akan membahas 3 bangunan penting di tempat ini. Pertama, ada tempat pemujaan Dewa Bumi. Umat biasanya berdoa kepada Kiai, Tuhan atau Langit, lalu kepada Ki, Dewa Bumi, untuk meminta kesuburan tanah, hasil panen yang berlimpah, kesehatan, keselamatan, serta hidup yang damai dan makmur. Kedua, makam Kiai Jurumudi. Kisah ini diawali ketika Wang Jinghu, sang Kiai Jurumudi, tinggal di Gua Simongan dalam kondisi sakit keras. Sementara rombongan Chenghu yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke timur untuk menuntaskan misi mereka. Kiai Jurumudi meninggal pada tahun 1874 di usia 87 tahun. Kelenteng pemujaan Sampokong dihiasi dengan relief batu yang menceritakan tentang perjalanan Laksamana Chenghu selama kurang lebih 30 tahun. Di dalamnya, terdapat ruang sembahyang dengan 2 patung kecil yang melambangkan kedatangan Chenghu di Semarang. Gedung ini juga menyimpan batu besar Sampokong yang terbuat dari emas dan perunggu. Di balik keindahan arsitekturnya, kelenteng Sampokong adalah tempat yang mengajarkan kita tentang pentingnya akulturasi budaya dan toleransi agama. Tempat ini bukan hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Laksamana Chenghu, tetapi juga simbol dari keberagaman yang hidup berdampingan di Indonesia. Jadi, jika kamu berada di Semarang, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Sampokong dan merasakan langsung atmosfer yang penuh dengan nilai sejarah dan spiritualitas.